Haleluya, mari berikan pujian bagi Tuhan. Katakan kepada tetangga kalian semua bahwasanya Tuhan itu baik. Haleluya. Sama-sama kita katakan tak terbayang. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita katakan, tak terbatas. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Bapa. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak Tuhan, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami nyatakan ajaib Kau Tuhan, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Amen, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Siapa di sini percaya kalau dirinya adalah lebih daripada pemenang? Boleh lambaikan tangannya.
lebih daripada pemenang. Amen. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ia bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Sebab Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ia bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Sebab Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ia bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Sebab apa? Sebab Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, Lord, amen. Say, I'm not gonna live. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that
can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. Sebab Engkau luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami, Bapa. Kami mau lebih dalam lagi, Tuhan, memuji Engkau, Tuhan, menyembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu, Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jadikan ini doamu, saudara. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu, Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
extol you. Lord, I extol you. Oh Jehovah, I extol you. I extol you. I extol you. Lord, I extol you. You are high above the earth. All creation shouts your word. I extol you. Lord, I extol you. Oh Jehovah, I extol you. Prince of Peace, Counselor, merciful, Son of God, Lord of hosts, Conqueror, coming King and ever-living God. I extol you, Lord, I extol you. You are high above the earth. All creation shouts your word. I extol you, Lord, I extol you. Oh Jehovah, I extol you. Kau kuagungkan atas seluruh bumi, malu sorak pujiku kuagungkan, kau kuagungkan, oh Jehovah, kau kuagungkan, kuagungkan, kau kuagungkan atas seluruh bumi, malu sorak pujiku kuagungkan, kau kuagungkan, oh Jehovah, kau kuagungkan, 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 kau kuagungkan atas seluruh bumi, malu sorak pujiku kuagungkan, kau kuagungkan, oh Yehovah, kau kuagungkan, oh Yehovah, oh Yehovah, kau kuagungkan, oh Yehovah, oh Yehovah, kau kuagungkan. Oh ya, kami sembah Kau Tuhan, sebab hanya Kau yang layak untuk Hallelujah. Come on, let's just worship God. Come on, just take this time. Come on. Mari kita angkat suara kita. Mari kita menyembah Allah kita yang hidup. Amin. Come on. Let's break through the ram. Come on. Hoshanda lama sande. Kira lama sando. Hallelujah. Kami agungkan Engkau. Kami agungkan Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan. Oh, hallelujah. Kira lama shanda lama so. Kuagungkan, kuagungkan, Kau kuagungkan atas seluruh bumi,
angkat lebih lagi, come on. Ku agungkan, kan ku agungkan, atas seluruh bumi mau sorak pujimu. Ku agungkan, kan ku agungkan, oh Yehovah. Oh, hanya suara katakan ku agungkan, come on. Ku agungkan, atas seluruh bumi mau sorak puji. ayo lebih lagi saudara, mari kita agungkan Allah kita yang hidup, amin, come on. Oh Yehovah. Sekali lagi, come on. Ku agungkan, ku agungkan. Hanya Engkau yang kami agungkan tempat ini Bapa. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus yang berkuasa. Engkau ku agung. Yes Lord. Oh, sama-sama kita memuji, katakan ku agungkan. Ku agungkan, kan ku agungkan, atas seluruh bumi Sorak pujimu. ku agungkan, kan ku agungkan, oh Yehovah, kau ku agungkan, oh Yehovah. Oh Yehovah, kau ku agungkan. Haleluya. 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 Come on, lift up your voice, mari kita sembah Dia. Allah yang hidup, amin, yang berkuasa, oh kekal selama-lamanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami agungkan, kami tinggikan, kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya. Oh Yehovah, oh Yehovah, oh Yehovah, oh Yehovah, oh kami tinggikan, kami agungkan, oh, oh Yehovah. Oh, bila hadirat Engkau nyata di tempat ini Bapa. Selagi umat Engkau memuji meninggikan Engkau, bila hadirat Engkau nyata di setiap hati hidupan umat-Mu tempat ini, beda luapan penyembahan Tuhan dari hati kami yang terdalam, dari jiwa kami Tuhan, meluap untuk memuji menyembah Engkau, untuk berseru kepada Engkau Bapa. Oh, the deep calls unto the deep. Yang dalam memanggil kepada yang dalam. Oh, bela sungai itu mengalir tempat ini. Bela sungai mengalir tempat ini Bapa. Oh, pujian penyembahan diangkat, berseru kepadanya. Sungai mengalir tempat ini. Oh, dalam sandalamo. Oh Yehovah, oh dalam masande, dalam masanda. Ayo jangan duduk diam saudara. Inilah saatnya untuk kita mengekspresikan hati kami kepada Allah kita, mengekspresikan cinta kami kepada Pencipta kita.
Oh, lama shanda lama so. Hera lama sanda. Hera lama so. Oh, we love you, Lord. We love you, Lord. We worship you. We exalt you. We lift you up on high. On high, on high, on high, Lord. You deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the honor. You deserve the glory. You deserve the honor. Hallelujah. Come on, break through. Come on, break through. Hallelujah. 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 Yeah. Oh, we worship you, Jesus. Your presence fill this place. Hallelujah. Hallelujah. Oh, di hadirat Engkau Bapa ada segala yang kami butuhkan Bapa. Di hadirat Engkau Tuhan ada kesembuhan Bapa. Di hadirat Engkau ada pemulihan Bapa. Di hadirat Engkau ada segalanya Tuhan. Dan waktu kami berseru kepada Engkau, Engkau mendengar kami Bapa. Engkau mendengar seruan hati kami Bapa. Disitulah Engkau disenangkan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu dan tempat ini kepada Engkau. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan, diagungkan, dimasyurkan. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang kami kasihi, Allah yang kami sembah. We worship you Jesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Di hadirat Tuhan ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Di hadirat Tuhan adalah Allah sendiri. Amin. Puji Tuhan. Well, hari ini hari yang luar biasa. Saya percaya katamu tetanggamu, hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Karena hari ini dia dijadikan Tuhan. Amin. This is the day that the Lord has made and I'm going to rejoice and be glad in it. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya membawa satu firman. Saya percaya saudara akan diberkati. Judul saya adalah Gideon. Ini adalah judul daripada khotbah hari ini adalah Gideon. Ini satu karakter yang luar biasa di Alkitab. Semua karakter luar biasa. Tapi ini salah satunya yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Amin. So puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar. Diubahkan di hadirat Tuhan. Dan bertumbuh sama-sama. Haleluya. Mari kita lihat di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kalau kita lihat di sini saudara dari ayat yang pertama saja sudah berkata bahwa judul dari perikopnya adalah Gideon diangkat menjadi hakim. Di sini kita lihat bahwa Gideon membuat beberapa pilihan sebenarnya yang muncul dari imannya kepada Tuhan. Yang kita akan pelajari sama-sama. Dan begitu pentingnya keputusan imannya hingga kalau kita lihat di Ibrani pasal yang ke-11 sendiri namanya dimuncul. Saudara, salah satu pejuang iman yang kita bisa lihat di seluruh pasal daripada Ibrani yang ke-11. Pejuang-pejuang iman. Dan kita lihat juga bahwa ada nama Abraham, nama Musa, nama Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego dan lain-lain. Tapi ada satu nama juga, Gideon. Kita akan lihat ceritanya bagaimana sebenarnya dia akhirnya bisa menjadi satu pahlawan iman yang luar biasa. Yang akhirnya namanya bisa muncul atau tercantum dalam buku Ibrani yang luar biasa. So kita akan lihat beberapa pelajaran di sini yang kita bisa membantu kita untuk intinya untuk lebih mempercayai Tuhan. Oke, itu adalah intinya daripada segala sesuatu supaya kita bisa lebih mempercayai Tuhan. So kita lihat di sini saudara, poin yang pertama adalah
Allah menggunakan masa-masa sulit untuk menarik perhatian kita. Amin. Allah menggunakan masa-masa sulit untuk menarik perhatian saudara dan saya. Kita lihat dari cerita ini saudara, dari Hakim-Hakim yang 6. Kita akan menemukan bangsa Israel ini sebenarnya keluar daripada masa-masa yang sebenarnya relatif muda. Kenapa? Kalau kita lihat sejarahnya sedikit di sini saudara, di ayat yang ke-1 saudara. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Wow. Dan ayat yang kedua, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Ayat yang ketiga, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Apa yang mereka lakukan? Ayat yang keempat. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Semuanya dimusnahkan saudara, semuanya diambil, dirampas dari orang Israel. Ayat yang kelima, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalian datangnya ke negeri itu untuk memusnahkannya. Wow. Dan ayat yang ke-6 sampai berkata, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. So, poin yang pertama hari ini saya mau bicarakan adalah Allah menggunakan masa-masa sulit untuk menarik perhatian kita. Kita akan menemukan bangsa Israel ini keluar daripada masa-masa yang relatif muda. Tagihan-tagihan mereka sudah dibayar, anak-anaknya semua senang, baik adanya saudara. Mereka berperilaku baik, bisnis istilahnya berjalan dengan baik. Dan segalanya berjalan lancar adanya saudara. Dan seperti yang terjadi pada umumnya bangsa Israel melupakan Tuhan. Makanya di ayat yang ke-1 ini berkata, tapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Itulah kejadian saudara, kalau kita bisa lihat banyak persamaan dengan hidupan kita. Mereka menjadi mandiri, mereka tidak membutuhkan Tuhan lagi akhirnya. Maka Tuhan menggoncangkan keadaan mereka dan membangkitkan musuh-musuh untuk melawan mereka. Untuk menunjukkan kepada mereka betapa sulitnya hidup tanpa Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata di ayat yang pertama itu sesuatu yang kejahatan yang mereka lakukan di mata Tuhan. Karena mereka melupakan Tuhan. Karena kenyamanan yang mereka hadapi dan segala sesuatunya nyaman, akhirnya mereka lupa siapa atau yang memberikan keberhasilan itu. Siapa yang memberikan kemenangan itu? Siapa yang memberikan damai sejahtera itu? Sampai akhirnya Tuhan harus membawa musuh, membangkitkan musuh-musuh mereka, yaitu orang Midian pada saat ini, orang Amalek, untuk melawan bangsa Israel, untuk menggoncangkan mereka. Sehingga mereka sadar kembali. Dan kalau kita lihat saudara, ayat 1 mengatakan bahwa orang Israel melakukan yang jahat, maka Tuhan menyerahkan mereka. Dan bangsa Midian sangat kuat. Dan menindas bangsa Israel tanpa ampun, segala sesuatunya dirampas. Segala sesuatunya dirampok dari orang Israel. Setiap tahun mereka musim panen dan akhirnya orang Midian datang menyerang mereka. Dan tadi kita sudah baca bahwa mereka akan datang seperti belalang merusak tanah. Menghancurkan segala sesuatunya. Apa yang tidak dapat mereka bawa mereka hancurkan. Yang mereka bisa ambil mereka ambil semuanya. Dan kalau Alkitab menceritakan sudah bahwa keadaan sangat buruk sehingga bangsa orang Israel itu meninggalkan rumah mereka. Mereka bersembunyi di kubu-kubu, mereka bersembunyi di goa-goa. Sampai takutnya mereka karena akan dirampas. Dan akhirnya mungkin mereka udah patah semangat, mereka udah mungkin tidak mau membangun apapun atau tidak mau menanam apapun juga karena takutnya akan diambil. Tapi satu sisi mereka harus lakukan itu supaya mereka ada makanan yang bisa mereka makan. Bayangkan dilema ini saudara.
Kalau mereka nggak lakukan itu, mereka nggak ada makanan. Tapi kalau mereka lakukan itu akan dirampas juga. Apa yang mereka harus buat? Seolah-olah mereka dalam kondisi seperti itu apa yang saudara akan lakukan? Apa saudara kita akan sama-sama lakukan? Tapi kita lihat hal ini berlangsung selama 7 tahun. Bukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi 7 tahun. 7 tahun lamanya saudara. Dan kenapa akhirnya kita lihat akhirnya bangsa Israel tadi di ayat yang ke-6 kita baca. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Lalu berserulah, pada akhirnya mereka berdoa. Pada akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka mencari wajah Tuhan. Kenapa menunggu begitu lama? Mungkin sama seperti kita kadang-kadang. Pada saat semuanya nyaman kita udah lupa Tuhan. Kita lakukan apa yang menyenangkan di mata kita sendiri. Kita jalan seperti gak ada Tuhan. Kita doa, kita lakukan kebiasaan kita, rutinitas kita. Tapi kita gak benar-benar mencari Tuhan lagi. Dan akhirnya masalah terjadi saudara dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya baru segala sesuatunya hilang. Segala sesuatunya ada musnah. Sudah 7 tahun baru orang Israel berseru kepada Tuhan. Apakah kita seperti itu saudara? Itu pertanyaan yang kita harus tanya pada diri kita. Apa segala sesuatu udah hilang baru kita mau mencari Tuhan? Apakah segala sesuatu udah lenyap dan baru kita udah melarat baru kita mau mencari wajah Tuhan? Baru kita mau kembali berseru kepada Dia. Mereka menjadi miskin karena orang Midian dan orang Israel berseru kepada Tuhan. Berapa kali kita menghadapi kesulitan dan kita tidak pernah berhenti untuk bertanya apa yang Tuhan rencanakan untuk kita dalam keadaan tersebut. Kita malah berpikir bahwa kita bisa mengatasinya sendiri. Kita harus belajar dari cerita ini saudara. Setiap pengalaman dalam kehidupan kita adalah ujian. Dan telah kamu katakan setiap pengalaman dalam kehidupanmu adalah ujian. Dan kita harus tahu juga dalam setiap ujian dalam kehidupan kita, itu Tuhan rancangkan saudara untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan, amin. Dan inilah intinya, kenapa ketika masa-masa sulit datang saudara, daripada kita melihatnya seolah-olah Tuhan sedang menghukum kita, kita harus coba untuk melihat sebagai kasih karunia yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia. Tapi sulit untuk melihat itu sebagai kasih karunia kadang-kadang. Karena kita melihatnya itu sebagai hukuman Tuhan. Aku dihukum. Karena perbuatan saya. Benar memang perbuatan kita saudara. Tapi sebenarnya itu kasih karunia Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kalau enggak itu bisa masalah yang lebih besar lagi saudara yang kita bisa hadapi. Firman Tuhan berkata di Amsal 3 ayat yang ke-11 dan 12. Kalau kita baca di Amsal 3 ayat yang ke-11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Sekali lagi saudara kita baca, amin. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Wow, itu luar biasa kalau kita pikirkan saudara. Tapi siapa yang mau dididik seperti itu? Siapa yang mau kena peringatan atau diajar? Tapi sebenarnya itu Tuhan lagi menunjukkan kasihnya kepada kita. Belas kasihannya kepada kita. Tuhan terlalu mengasihi saudara dan saya, amin. Untuk membiarkan saudara seperti itu. Makanya Tuhan membawa satu keadaan dalam kehidupan kita supaya kita kembali kepada Dia lebih dekat. Untuk berseru kembali kepada Dia, untuk mencari wajahnya Dia. Kembali saudara. Dan Dia rindu untuk menjadi pusat perhatian dalam kehidupan kita. Dia memiliki rencana dalam masalah kita dan itu selalu kita untuk kebaikan kita. Dia dengan seketika bisa mengubah kondisi keadaan kita, saudara. Seketika dia bisa berubah. Kita tahu banyak firman Tuhan yang mujizat itu terjadi seketika. Suddenly sesuatu berubah.
Kenapa? Karena saat umatnya kembali berseru kepadanya. Dan ini yang terjadi saudara waktu orang Israel setelah 7 tahun. Mereka akhirnya sadar dan akhirnya berseru kembali kepada Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu. Mari kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-7 dan selanjutnya di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar daripada rumah perbudakan. Akhirnya apa terjadi waktu mereka berseru kembali kepada Tuhan? Tuhan mengirimkan seorang nabi Tuhan dalam kehidupan mereka. Poin yang kedua saudara. Allah melihat lebih jauh dari apa yang kita bisa lihat. Itu poin yang kedua, kalau saudara sedang catat itu saudara. Allah melihat lebih jauh dari apa yang kita bisa lihat. Hal ini yang luar biasa tentang Tuhan adalah meskipun kita lambat kembali kepadanya, dia tidak pernah terlambat dalam meresponi kita. Amin. Karena ayat yang ke-7 dan 8 itu berkata seperti itu saudara. Dia menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berseru kepada dia, dia bergerak dalam belas kasih dan kasihnya kepada kita. Dan untuk Israel dia pertama-tama mengutus seorang nabi yang tidak disebutkan namanya. Untuk memanggil mereka kembali kepada penyerahan diri dan pengabdian penuh. Dan ini yang dilakukan di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mereka harus diingatkan kembali saudara tentang kasih Tuhan. Tentang kuasa Tuhan, apa yang Tuhan telah lakukan sebelumnya. Dan dia bisa melakukan pada saat ini juga. Apa yang dia telah lakukan sebelumnya pada hari ini pun bisa Tuhan lakukan. Maka dikirimkan seorang nabi Tuhan untuk bicara kepada mereka. Dan puji Tuhan kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada hari ini. Tuhan kirimkan nabi-nabi Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mengirimkan pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin dalam kehidupan kita. Tuhan mengirimkan gembala dalam tempat ini untuk mendidik kita, untuk membawa kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Untuk supaya kita kembali mencari Tuhan, kembali memprioritaskan Tuhan atas segala sesuatunya. Sepuji Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirimkan. Ini menunjukkan belas kasihan, kasih Tuhan terhadap kita. Amin. Ada amin di sini? Kalau mungkin saudara kita lihat sini bahwa problema yang terbesar bukan orang Midian. Midian ya mungkin kuat, tapi Tuhan lebih besar, lebih kuat daripada segala sesuatunya. Amin. Tapi masalahnya adalah, problemanya adalah mereka sendiri. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita lihat problemanya adalah diri kita sendiri. Bukan apa yang terjadi sekeliling kita. Bukan masalah-masalah kita. Masalah itu kecil di hadapan Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan tetapi tidak tahu masalahnya sebenarnya saudara. Orang berseru tapi apakah ada pertobatan yang sungguh-sungguh? Kita bisa berseru kepada Tuhan tapi apakah ada pertobatan yang sungguh-sungguh? Dan kondisi ini kita lihat saudara, dalam cerita ini waktu umat Tuhan akhirnya berseru, kita nggak tahu sebenarnya orang Israel itu benar-benar bertobat atau tidak. Cuma karena udah kepepet mereka berserulah kepada Tuhan. Kondisinya udah seperti itu, ya mau cari jalan apa lagi? Ya udah cari Tuhan aja lah. Siapa tahu kondisinya berubah. So sebenarnya kita tidak tahu apakah benar-benar mereka bertobat atau tidak. Karena untuk kita berseru kepada Tuhan, kita nggak tahu sebenarnya orang itu benar-benar sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Ya kan saudara? So kita kembali lihat dan cerita ini. Rencana Tuhan juga melibatkan di sini seorang yang sangat tidak mungkin, ya, yang tidak mungkin menjadi sesuatu apapun juga, itu namanya Gideon. Kalau kita lihat selanjutnya pertama kita lihat di ayat yang ke-9. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Ayat yang 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah-Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Itu yang disampaikan oleh Nabi Tuhan yang Tuhan kirimkan. Supaya mereka sadar kembali. Ayat yang ke-11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu.
sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Bayangkan saudara, ini terjadi waktu di tempat pemerasan anggur. Kalau kita mau sejarahnya, kalau kita mau mengirik gandum itu pasti tempat yang tinggi. Supaya ada angin yang tiup akhirnya bisa beres segala sesuatunya. Tapi dia lakukan sembunyi karena kondisinya seperti itu saudara pada saat itu. Gideon juga salah satunya yang takut akan musuhnya. Kalau saya lakukan itu, musuh datang, musuh lihat, semuanya akan diambil juga. Akhirnya dia sembunyi saudara. Di tempat yang sebenarnya di pemerasan anggur, dia melakukan hal itu saudara. Dan kalau kita lihat kembali di ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wow. Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur untuk menjaganya dari orang Midian. Kalau kita lihat saudara di ayat yang 12 ini, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah perkasa. Apakah Tuhan sedang menyindir pada saat itu saudara? Karena Gideon tahu kondisinya. Kalau dia gagah perkasa, nggak mungkin dia di tempat pemerasan anggur itu. Pasti dia udah di depan, udah mengirik di depan segala sesuatunya karena dia berani. Tapi padahal tidak. Tapi ada malaikat Tuhan yang tiba-tiba datang dan berkata kepada dia seperti ini saudara. Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah perkasa. Sampai mungkin dia sadar diri dia lihat kanan kiri, ini Tuhan bicara sama siapa ya istilahnya. Malaikat Tuhan ini bicara sama ada orang lain ke di belakang saya. Karena dia tidak melihat dirinya sebagai orang yang gagah perkasa. Kenapa kita tahu seperti itu? Karena kita bisa lihat di ayat selanjutnya saudara. Di ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Tuhan melihat apa yang akan dia lakukan terhadap Gideon. Dan sudah saatnya Gideon melihatnya juga. Mungkin kita rasa bahwa kita adalah a nobody. Bukan siapa-siapa. Mungkin kita rasa bahwa kita nggak sanggup atau kita nggak bisa. Apalagi untuk bicara kepada orang lain. Atau apalagi untuk berkhotbah. Atau lagi untuk menangkan jiwa. Atau saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Mungkin karena kondisi dan situasi kita dalam rumah tangga mungkin. Akhirnya kita menjadi orang yang minder. Kita menjadi orang yang kita rasa bahwa kita nggak ada kemampuan atau kesanggupan atau kekuatan. Dan akhirnya kita diam diri. Kita adalah orang yang introvert. Kita nggak bisa menangkan jiwa-jiwa yang hilang. Karena aku aja bingung mau gimana mau bicara kepada orang lain. Dan mungkin kita rasa diri kita seperti itu saudara. Tapi Tuhan melihat kita berbeda saudara. Tuhan melihat kita sebagai pejuang-pejuang, sebagai prajurit yang gagah perkasa, amin. Itu yang bagaimana Tuhan melihat kita. Mungkin kita lihat diri kita nggak ada artinya. We are nobody but God sees us as somebody. Karena kita adalah ciptaan Allah. Dan dia ciptakan kita dengan dirinya. Dia menciptakan kita dalam gambar wujud dia sudah. In his image. Dan he is somebody. Artinya otomatis kita adalah somebody karena kita adalah ciptaan dia. Tapi kalau kita rasa diri kita tidak ada artinya, tidak ada apa-apa. Itulah tipu daya daripada iblis untuk membuat kita rasa seperti itu. Salah satu kebohongan terbesar yang kita katakan pada diri kita sendiri adalah bahwa Allah yang memakai orang-orang yang istimewa saja. Jika saudara adalah orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah anak Allah. Cuma ada 5 orang yang katakan amin. Yang lain anak siapa tidak tahu saudara. Saudara adalah anak Allah, amin. Saudara telah dibenarkan dalam Tuhan, amin. Dibebaskan selamanya dari hukuman Allah, amin. Saudara telah diangkat menjadi anggota keluarga Tuhan, amin. Saudara adalah keluarga negaraan saudara ada di sorga saudara. Dan saudara adalah milik Allah. Kamu katakan saudara adalah milik Allah. Kamu adalah milik Allah.
Dan kamu tidak akan pernah terpisah dari kasih-Nya. Amin. Allah tahu siapa saudara. Bahkan jika saudara tidak tahu saudara, siapa saudara. Dan dia akan bekerja untuk menolong saudara melihat identitas saudara yang sebenarnya. Dan itu penting saudara, supaya kita tahu siapa diri kita dalam Tuhan. Dan siapa Tuhan dalam diri kita. Karena kalau kita tidak tahu siapa diri kita, identitas kita sesungguhnya, akhirnya kita akan seperti Gideon. Menyembunyi daripada keadaan. Daripada kondisi yang situasi yang sulit, akhirnya kita akan menyembunyi. Sama seperti Goliat yang datang, akhirnya semuanya menyembunyi. Tapi Daud tahu siapa diri dia dalam Tuhan. Maka dia bisa berkata, siapakah engkau yang bisa berkata seperti itu tentang Tuhan saya? Kenapa? Karena dia tahu siapa diri dia dalam Tuhan. Poin yang ketiga, kehadiran Allah membuat kita melakukan prioritasnya. Kehadiran Allah membuat kita melakukan prioritasnya. Setelah disebut sebagai pejuang yang perkasa, Gideon bertanya kembali seperti tadi saya berkata di ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, dan semuanya dia bicara saudara. Dan kalau kita lihat kesimpulan Gideon adalah bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Bahkan ayat 14 mencatat sesuatu yang pasti telah menghancurkan kepekaan Gideon. Dikatakan bahwa Tuhan menatap wajah Gideon dan berkata, pergilah dengan kekuatanmu. Kita lihat di ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Sama seperti kalau kita lihat Musa waktu dalam pengalaman dia dengan semak yang berduri, semak yang terbakar saudara. Apa yang dia lakukan? Dia berkata, saya nggak bisa bicara. Saya adalah orang yang gagap. Tapi Tuhan berkata, I am. The great I am. Dan itu akhirnya menyemangatkan dia. Tapi tetap dengan begitu banyak alasan akhirnya kirim saudara saya. Harun akhirnya dia pergi berbareng saudara. Tapi di sini mereka pergilah dengan kekuatanmu. Gideon masih belum mengerti maksud daripada Tuhan. Jadi dia melihat betapa kecil dirinya saudara. Dia adalah orang yang paling lemah di dalam sukunya dan anak bungsu di dalam keluarganya. Dia tidak memiliki otoritas untuk memanggil pasukan dari sukunya sendiri. Apalagi dari suku lain. Dan Tuhan menegaskan kembali prioritasnya dengan kehadirannya di ayat yang ke-16. Kalau kita lihat saudara. Ayat yang ke-15 kembali lagi setelah dia berkata begitu. Tapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Kembali lagi saudara. Hadirat Tuhan itu dalam hidupan dia meneguhkan iman dia lebih lagi. Aku akan menyertai engkau. Aku akan bersama dengan engkau. Kamu gak sanggup saya tahu, tapi saya percaya saya bersama denganmu. Kamu pasti bisa. Dan itu yang Allah berkata kepada kita pada hari ini. Mungkin kita rasa diri kita nobody, tapi Tuhan bersama dengan kita. Amin. Karena ada kuasa dia yang bekerja dalam hidupan kita untuk mendatangkan perubahan, untuk mendatangkan kebaikan. Dan dia bekerja dalam diri kita untuk melakukan sesuatu jauh lebih banyak daripada apa yang kita bayangkan atau pikirkan. Dia mampukan kita. Dan itu yang terjadi waktu murid-muridnya. Mereka pikir bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan segala sesuatunya selesai. Tapi Yesus menunjukkan diri dia. Setelah dia bangkit, dia menunjukkan diri dia dan berkata, damai sejahteraku kulepaskan kepadamu. Kembali mereka diyakinkan bahwa ada harapan. Dan dia berkata kepada setiap muridnya, aku menyertai engkau sampai pada akhirnya. Dan hadiratnya selalu akan membawa kita keyakinan yang teguh. Hadirat Tuhan akan selalu membawa pada kita satu kekuatan yang baru. Sehingga kita bisa hadapi segala sesuatu yang kita harus hadapi dalam kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan menunjukkan kembali kepada Gideon.
Dia berkata kembali lagi bahwa akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Gideon sudah siap untuk ujian pertamanya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-17. Maka jawablah kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Gak salah untuk minta tanda saudara. Dalam hal seperti ini saudara. Kita gak perlu tanda bahwa apakah engkau mengasihi aku Tuhan. Berikanlah aku tanda. Udah ada tandanya di mati di kayu salib untuk kita saudara. Butuh tanda apa lagi? Tapi ini adalah sesuatu yang Gideon sedang hadapi. Ini dia sudah mengerti rencana Tuhan. Dia sudah mengerti apa yang Tuhan sedang katakan. Iman dia sudah mulai bertumbuh pada saat ini. Dia sudah disemangatkan dikit. Tapi masih ada keraguan yang dia sedang hadapi pada saat ini. Maka dia minta tanda. Berikan aku tanda Tuhan. Supaya aku tahu engkau menyertai aku. Dan sini kita bisa lihat kembali lagi di ayat yang ke-18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu. Membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu firman Allah. Aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. So inilah tanda yang diminta. Dan apa yang terjadi? Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya dan daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Terjadi suatu mujizat. Tanda yang dia minta akhirnya Tuhan berikan. Terbukti akhirnya saudara. Dan bahkan ada beberapa teolog berkata malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Yang menunjukkan dirinya kepada dia. Yang meneguhkan diri dia sendiri. Dan kalau kita lihat kembali saudara apa yang terjadi. Dan malaikat Tuhan, maka di ayat yang ke-22, maka Tuhan tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Saya telah melihat Tuhan face to face. Dan saya sudah tahu sejarahnya, kalau ketemu face to face akhirnya kamu akan mati. Karena kemuliaan Tuhan yang ada. Tapi diyakinkan kembali, kamu tidak akan mati. Dan selanjutnya kita lihat sini, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Akhirnya membangun mezbah, menyembah. Poin selanjutnya, kesetiaan pribadi merupakan prasyarat untuk dipakai Tuhan secara publik. Saya ulangi lagi, poin yang keempat, kesetiaan pribadi merupakan prasyarat untuk dipakai Tuhan secara publik. Sebelum Gideon dapat digunakan di depan umum, ia harus terlebih dahulu membersihkan halaman belakang rumahnya, saudara. Keluarganya telah melanggar perintah pertama dan kedua dengan adanya berhala-hala Baal di perkarangan rumah mereka. Jadi tugas pertama dari Tuhan adalah untuk mengambil lembu jantan istimewa milik ayahnya yang berusia 7 tahun dan merobohkan berhala-berhala itu, saudara. Sebelum kita dipakai oleh Tuhan untuk secara umum, kita harus bereskan rumah tangga kita sendiri, saudara. Dan itu yang Tuhan berkata kepada Gideon. Suruh ambil lembu yang 7 tahun itu. Kalau kita lihat signifikannya, 7 tahun adalah 7 tahun yang mereka lupakan Tuhan. 7 tahun adalah 7 tahun yang akhirnya orang Midian yang serang orang Israel terus. Dan 7 tahun itu lembu itu, saudara, untuk dikorbankan. Dan itu terjadi di ayat yang ke-25. Maka pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambil seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambil lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau
tebang itu. Hancurkan, musnahkan segala sesuatunya yang menjadi berhala di hadapan Tuhan. Sebelum kita mau dipakai secara umum, saudara, kita harus bereskan rumah tangga kita. Artinya segala sesuatu yang menjadi penghambat dalam rumah tangga kita harus selesaikan. Yang apa yang menjadi penghambat adalah Baal itu, saudara. Penyembahan berhala yang akhirnya dalam keluarga mereka itu dilakukan. Dan Tuhan berkata itu nggak bisa ada. Itu harus dibereskan, itu harus dimusnahkan. Dan dia lakukan itu, saudara. Dia taat kepada Tuhan karena dia sudah sadar. Inilah saya hadapi dengan malaikat Tuhan, inilah Tuhan sendiri. Dan dia mengambil langkah, saudara. Dia ambil saudara itu, saudara. Dan kita lihat di sini ayat yang ke-27. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya. Dan diperbuatnya lah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut pada kaum keluarganya. Dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang. Maka dilakukannya pada waktu malam. Tetap ada takutnya sedikit, saudara. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah diterobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Dan berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Akhirnya ketahuan juga, saudara. Mau malam hari mendingan siang aja langsung tadi ya. Tapi dia lakukan malamnya, akhirnya ketahuan juga, saudara. Oh, dia pikir celaka lah akhirnya. Saya udah kaum yang terbelakang istilahnya, yang udah lemah. Sekarang ketahuan seperti itu, habislah riwayat saya. Bukan lagi dari Midian, tapi orang dalam sendiri akan membunuh saya akhirnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Satu mujizat terjadi. Kenapa? Waktu kita menghormati Tuhan. Kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan menghargai kesetiaan kita. Tuhan menghargai perbuatan kita. Apa yang terjadi kita lihat, saudara. Sangat luar biasa, saudara. Di ayat yang ke 30. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati. Karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuinya itu, kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Bayangkan, saudara. Apa yang terjadi? Mungkin Gideon mikir dengar hal itu, saudara. Mungkin dia juga bingung, saudara. Bapaknya yang tadinya penyembah Baal itu juga, yang sudah bertahun-tahun menyembah Baal, dijamah oleh Tuhan pada malam hari. Karena apa yang terjadi, saudara, ini akan merusak keluarganya dia. Tapi bapaknya berdiri untuk anaknya itu. Mujizat terjadi. Tuhan menjamah bapaknya itu. Mungkin kadang-kadang kita akhirnya kompromi, saudara, seringkali karena waduh, nanti orang tua saya berkata apa? Keluarga saya berkata apa? Akhirnya kita kompromi akan dunia ini, saudara. Dan kita nggak berani mengambil langkah. Tapi Gideon mengambil langkah. Dia percaya Tuhan. Dan Tuhan yang lakukan mujizat itu. Yang tadi dia pikir, tapi dia nggak pikir lagi tentang bapaknya, semuanya itu dia melakukan itu, saudara. Dia korbankan, dia menghancurkan, musnahkan semuanya itu, saudara. Patung-patung berhala itu semua, Baal semua dihancurkan. Dan Tuhan yang melakukan mujizat menjamah bapaknya. Sampai bapaknya sendiri akhirnya membela dia. Itulah mujizat yang luar biasa. Kenapa? Karena kita menghormati Tuhan. Tuhan menghormati keputusan hidupan kita. Tidak ada jalan pintas, saudara. Jadi apakah saudara yang selama ini yang saudara pegang? Apakah dosa yang saudara pegang teguh? Hancurkan semua yang berhala-hala dalam kehidupan kita. Akuilah bahwa kita telah berdosa. Beruruskanlah dengan dosa itu dan kembalilah kepada ketaatan penuh kepada Tuhan. Ini pasti akan menimbulkan satu kegemparan, saudara. Tapi kembali lagi, kalau kita hormati Tuhan, Tuhan akan menghormati kita.
Hal itu terjadi kepada Gideon, saudara. Kita tahu akhirnya bapaknya membela dia. Poin yang kelima, saudara. Allah sabar terhadap proses iman kita. Sedikit lagi, saudara, saya akan selesai. Allah sabar terhadap proses iman kita. Sabar, amin. Itu kuncinya. Sabar mendengarkan firman juga. Supaya kita diberkati lebih lagi. Haleluya, amin. So Allah sabar terhadap proses iman kita. Dikatakan bahwa orang Midian dan rekan-rekan mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan serangan tahunan mereka. Namun apa yang terjadi, saudara? Alih-alih bersembunyi di dalam goa. Ayat 34 kita lihat, saudara. Di ayat 33, seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Hisra seperti biasanya. Setiap tahun mereka mau serang. Akhirnya terjadi di 34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupkannya lah sangkakala dan orang-orang bisa dikerahkan untuk mengikuti dia. Ayat yang ke-35, juga dikirimkannya pesan kepada seluruh suku Manase dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pada 10 pesan kepada suku Asher, Zebulun, Naftali dan orang-orang ini pun maju untuk bergabung diri dengan mereka. Dia 38, saudara. Kemudian 36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di dalam. Kembali lagi dia dicobai lagi, saudara. Tuhan diuji lagi, saudara. Dia minta lagi tanda daripada Tuhan pada saat ini. Dia udah ambil langkah, Tuhan udah menunjukkan, kembali lagi dia minta lagi untuk lebih yakin lagi. Dan seringkali itu, saudara. Kita mau mengambil lagi, kita mau tanya Tuhan, benar enggak Tuhan? Akhirnya Tuhan menunjukkan. Tapi di sini, saudara, sesuatu yang berbeda. Kita lihat di sini. Kenapa? Ini ujian tanda yang sesuatu yang berbeda dengan tanda yang pertama yang dia minta. Di sini, kalau kita lihat di sini, saudara, di ayat yang ke-37, maka aku akan membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah itu di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi, sekali lagi, saudara. Sekali lagi ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu. Dibalikin lagi, saudara, faktanya akhirnya. Tadinya di tengah di berembun, sekitarnya kering. Sekarang dia mau sekitarnya berembun, bawah tengahnya kering lagi, saudara. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan di ayat 40, dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Sebab hanya guntingan bulu itu yang kering. Dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Sekali lagi Tuhan menunjukkan siapa diri dia. Itu kalau udah di cerita lain, saudara, mungkin Tuhan udah musnahkan juga akhirnya mungkin. Tapi di sini kita lihat belas kasihan Tuhan karena dia ingin satu orang itu begitu penting di mata Tuhan. Saudara itu begitu berharga di mata Tuhan. Dan untuk yakinkan seorang Gideon itu. Untuk menangkan hati dia supaya dia bisa bangkit. Dan membawa perbedaan. Tuhan tetap memberikan kesempatan di atas kesempatan. Dan mengikuti. Untuk menunjukkan diri dia kepada Gideon ini. Bahwa dia adalah Allah yang luar biasa, yang mengasihi, yang penuh belas kasihan. Meskipun ia telah taat untuk membersihkan rumahnya, dan meskipun Roh Kudus udah memberikan kekuatan, tapi tetap dia bergumul dengan keraguan. Dan dia tahu bahwa Tuhan telah berjanji untuk menyelamatkan Israel melalui dirinya, tapi dia melihat kecermin dan pantulan yang dilihatnya tidak terlihat menggembirakan. Dia tetap melihat diri dia. Dalam kehidupan kita pun, saudara, udah sering kali kita bertanya pada Tuhan dan Tuhan udah melakukan mujizat yang kita minta. Tapi tetap kadang-kadang ada keraguan dalam diri kita. Tapi di situ pun Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya dan memberikan mujizat yang kita inginkan. Sama seperti dia lakukan kepada orang Israel waktu keluar daripada Mesir.
Setiap kali mereka berseru kembali pada Tuhan, Tuhan tetap dipenuhi dengan belas kasih yang menunjukkan siapa itu Tuhan kepada diri mereka. Tapi disitulah saudara, apa yang kita akan lakukan? Apakah kita akan setiap kali seperti itu? Atau apakah kita tetap akan percaya, yakin teguh, dan mengambil langkah, ikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan membawa perbedaan di sekitar kita. Dimanapun kita ditempatkan. Karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Masalah apa yang kita lewati yang Tuhan tidak pernah menolong kita, saudara? Yang Tuhan tidak pernah menolong kita keluar daripada masalah itu. Problema apa yang kita hadapi yang Tuhan tidak pernah membebaskan kita. Atau belenggu apa yang kita hadapi yang kita minta tolong pada Tuhan. Tuhan membebaskan kita, saudara. Setiap kali dia menunjukkan diri dia. Bahwa dia adalah Allah yang setia. Tapi setiap kali kita yang kurang setia. Marilah hari ini kita belajar untuk lebih setia. Untuk tahu bahwa Tuhan menyertai kita setiap langkah dalam kehidupan kita. Kasih dia, rahmatnya selalu baru setiap hari. Selalu menyertai kita. Dan di dalam keadaan kelemahan kita, Tuhan ada. Roh Tuhan ada untuk membuktikan diri dia. Kalau kita lihat Gideon ini saudara di perjanjian lama seperti Thomas di perjanjian baru saudara. Selalu meragukan, apa betul mau tandanya selalu. Tapi Tuhan menunjukkan itu kepada dia. Tuhan akan menunjukkan kesabaran yang sama kepada saudara dan saya saat kita mencari wajahnya. Saat kita meredakan ketakutan kita untuk menumbuhkan kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Poin yang selanjutnya yang terakhir, keberhasilan ditentukan oleh kuasa Allah, bukan kuasa kita. Keberhasilan ditentukan oleh kuasa Allah dan bukan kuasa kita. Kalau kita lihat di sini sekarang Gideon sudah ngerti Tuhan, sudah siap, sekarang dia siap untuk berperang. Tapi Tuhan memiliki rencana lain saudara. Mari kita lihat di ayat yang pasal yang ke-7, di ayat yang kedua. Setelah kita tahu ada penggabungan semua tentara-tentara yang ada saudara, di ayat yang kedua berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu pada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Akhirnya waktu dia memanggil diri dia, memanggil semua pasukan yang datang, akhirnya yang datang saudara lebih saudara. 32.000 orang. Dan waktu 32.000 orang berkumpul, Tuhan berfirman seperti ini. Siapa tahu mereka adalah minoritas dan akhirnya mereka lihat kuasa yang besar, akhirnya mereka lupakan. Dan mereka pikir itu diri mereka yang membawakan mujizat itu. Kuasa mereka, kesatuan mereka yang membawakan semuanya itu. Dan apa yang terjadi? Saudara sudah tahu ceritanya, saya nggak perlu ulangi lagi saudara. Saudara bisa baca di sini. Tapi intinya dari 32.000 waktu mereka hadap, ada tentara yang Midian datang 135.000. 32.000 sekarang lawan 135.000. Tapi akhirnya dituruninlah dari 32.000 akhirnya menjadi 10.000 saja. Dan dari 10.000 akhirnya dengan ujian itu untuk mengambil air akhirnya apa? Jadilah 300 orang. Dan kalau kita lihat di sini dari 32.000 dicukur habis dari 300 orang. Hampir 1% saja saudara. Dan kalau kita bandingkan, kita hitung-hitungan saudara, satu orang daripada orang Israel itu harus melawan 400 orang daripada Midian itu. Kalau kita hitung-hitungan saudara. Ini kira-kira saudara ya. Satu harus melawan 400 orang. Tapi disitulah mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan memakai orang yang biasa, orang yang penuh ketakutan, orang yang rasa dirinya tidak ada apa-apa, tidak ada artinya. Yang selalu mengeluh, yang umpat daripada kondisi dan keadaan setiap kali. Tapi Tuhan menunjukkan diri dia kepada Gideon. Membangkitkan semangat, membangkitkan iman dia. Setelah diuji berapa kali pun, setelah memberikan tanda, Tuhan tetap mengikuti sampai akhirnya. Gideon melihat kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Orang yang tadi tidak ada artinya, yang sembunyi, melakukan segala sesuatunya. Dan
Dan akhirnya Tuhan memakai dia di publik umum. Sampai dia menjadi pahlawan yang luar biasa. Yang selalu kita tahu, the 300, Gideon's 300. 300 orang Gideon, pahlawan Gideon. Tuhan lakukan mujizat yang besar. Keberhasilan ditentukan oleh kuasa Allah. Mungkin kita rasa kadang-kadang oke, kita udah taat pada Tuhan. Kita udah kembali pada jalan Tuhan. Tapi jangan kita lupa. Keberhasilan itu bukan karena kita. Keberhasilan itu karena Tuhan. Tuhan yang membawakan promosi itu. Tuhan yang membawa kemenangan itu. Tuhan yang membawa kesembuhan itu. Tuhan yang membawa keberhasilan itu. Kuasa Tuhan, bukan kuasa kita sendiri. Kita gak bisa megahkan kekuatan kita. Karena Tuhan yang melakukan hal itu. Dan itu yang dilakukan kepada Gideon, saudara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Tuhan menciptakan situasi yang mustahil dari kelemahan manusia untuk meninggikan kekuatan Tuhan. Inilah keistimewaan Tuhan. Makanya dia berkata bahkan kepada Paulus yang tadinya rasa dirinya bermegah, akhirnya memberikan satu thorn in the flesh. Sehingga akhirnya dia merasa bahwa Tuhan berkata akhirnya, my grace is sufficient for you. Anugerahku, kasih karuniaku cukup bagimu. Karena di saat kamu lemah, di situ kuasa aku dikuatkan. Apakah dia sedang menarik perhatian saudara pada hari ini? Apakah saudara sudah menghadapi satu situasi yang kondisi yang Tuhan sedang menarik perhatian saudara dan saya pada hari ini? Tuhan selalu melihat lebih jauh daripada apa yang kita bisa lihat, saudara. Dan apakah saudara melihat diri saudara seperti Tuhan melihat diri saudara? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang kita harus tanyakan diri kita pada hari ini. Karena itu yang kita bisa pelajari daripada kisah, daripada Gideon. Sebelum satu kemenangan yang besar, saudara, ini adalah proses yang kita harus lewati. Ini adalah proses-proses yang Gideon harus lewati. Orang selalu tahu mengenai cerita yang dia menang 300 orang Gideon yang mengalahkan 135.000 orang Midian. Tapi ada proses iman, kesabaran Allah akan Gideon, saudara. Di mana Gideon harus menghancurkan segala sesuatu dalam keluarganya itu terlebih dahulu, saudara. Baal-baal yang mereka menyembah, segala sesuatu yang akhirnya menjadi penghambat. Sehingga akhirnya itu bisa terjadi. Ada langkah-langkah itu, saudara. Kehadiran Allah membuat kita melakukan prioritasnya. Dapatkah saudara merasakan kehadirannya bersama saudara pada saat ini untuk mendorong saudara untuk percaya kepada Tuhan lebih lagi? Kesetiaan pribadi merupakan prasyarat untuk dipakai Tuhan secara umum atau secara publik. Apakah hal-hal dalam kehidupan saudara di rumah saudara yang perlu disingkirkan? Apakah ada sesuatu dalam diri saudara pada hari ini yang Tuhan sedang menunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan mau saudara singkirkan? Atau saudara sedang menunjukkan pada saudara dalam keluarga saudara yang saudara harus singkirkan supaya Tuhan bisa dapat bergerak penuh kuasa dalam kehidupan saudara. Tuhan sabar terhadap proses iman kita. Dan dia menemui kita tepat di mana kita berada dengan apa yang kita butuhkan. Dan kembali lagi terakhir, kesuksesan ditentukan oleh kuasa Tuhan. Bukan oleh kekuatan kita. Maukah kita percaya Dia hari ini? Dengan kehidupan kita. Dengan anak-anak kita. Dengan keluarga kita. Dengan keputusan-keputusan kita. Dengan suami istri kita. Apakah kita mau mengambil langkah untuk percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati? Ingat kembali kalau kita dengar ceritain dari awal. Orang Israel pada saat itu udah hidup nyaman. Sampai mereka melupa Tuhan. Dan itulah kejahatan di hadapan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi, saudara, sampai kita musnah segala sesuatunya. Sampai kita hilang segala sesuatunya. Karena itu yang dosa akan lakukan. Akan hilang segala sesuatunya. Akan merampas apapun yang kita akan coba bangun. Tapi Tuhan tetap kasih setia. Mengasihi kita. Kirimkan hamba-hambanya. Gembala-gembala. Di atas kehidupan kita untuk mengarahkan kita. Yang kadang-kadang kita rasa bahwa ini tahu.
Didikannya terlalu keras atau gimana? Tapi seperti tadi ayat yang kita baca. Dia mendidik setiap orang yang dia mengasihi. Supaya kita kembali kepada jalur yang benar. Yang kita harus lakukan adalah puji syukur kepada Tuhan. Untuk pemimpin-pemimpin kita. Untuk Tuhan kita yang mengirimkan orang-orang dalam kehidupan kita. Supaya kita kembali pada jalur yang benar. Amin. Hari ini firman seperti ini saudara. Tapi adalah hal untuk kita pikirkan. Untuk kita renungkan kembali. Saya harap saudara bisa melihat seluruh daripada cerita Gideon dan mensamakannya dalam kehidupan saudara. Bagian-bagian mana yang harus dibereskan. Bagian-bagian mana yang harus dibenarkan. Mungkin saudara sudah mengambil langkah atau mungkin pada hari ini saudara masih menguji. Atau minta tanda daripada Tuhan. Atau mungkin Tuhan sudah memberikan tanda itu. Kita aja terlalu buta untuk melihat tanda itu. Karena kita maunya sendiri. Mari kita membenarkan hati kita. Membereskan hidupan kita. Dan izinkan Tuhan bekerja sepenuhnya dalam kehidupan kita. Sehingga bisa menjadikan kita orang, anak yang dikasihi. Yang bisa dipakai oleh dia dengan luar biasa. Untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga. Terima kasih untuk firman Engkau pada malam hari ini, pada sore hari ini Bapa. Biarlah Engkau mengajarkan kami lebih lagi akan rencana Engkau. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesabaran-Mu atas kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Engkau begitu mengasihi kami Yesus. Engkau bisa aja meninggalkan kami begitu saja Bapa. Tapi tidak. Karena kasih setia-Mu. Engkau kirimkan firman-Mu. Engkau kirimkan hamba-hamba-Mu. Di atas kehidupan kami. Engkau penuhi kami dengan kasih setia-Mu. Engkau lingkupi kami dengan damai sejahtera-Mu. Engkau menaungi kami dengan urapan-Mu. Dengan Roh-Mu. Kami berterima kasih. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak melihat seperti Engkau melihat. Dan seringkali kami gagal melakukan apa yang Engkau hendaki. Tapi Engkau adalah Allah yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dan pada hari ini juga Tuhan, jika ada orang-orang di tempat ini Bapa yang merasa diri mereka sudah tidak ada artinya. Atau sudah mengeluh dan berkata, Engkau izinkan semua masalah terjadi karena Engkau enggak mengasihi saya lagi. Saya berdoa pada hari ini Engkau membangkitkan setiap daripada kami. Sehingga kami memeluk Engkau lebih lagi. Dan izinkan Tuhan, kasih-Mu menjamah hidupan kami kembali. Sehingga kami tahu bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Dan punya rencana yang indah bagi kami semua. Dan segala sesuatu yang Engkau lakukan adalah karena kasih-Mu. Belas kasihan-Mu atas kami. Karena Engkau melihat kami jauh di depan Bapa. Daripada apa yang kami melihat. Pada hari ini kami meminta Engkau membuka, mencelikan mata kami semua Bapa. Sehingga kami bisa melihat seperti yang Engkau melihat. Melihat orang lain seperti yang Engkau melihat mereka. Untuk mengasihi mereka. Untuk menceritakan kepada mereka tentang kebesaran Engkau. Tentang kebaikan Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk bicarakan firman-Mu kepada mereka. Sehingga mereka juga bisa merasakan kasih Engkau. Bisa merasakan kasih Engkau dalam kehidupan mereka. Sama seperti yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan kami percaya Engkau sendiri akan menguatkan kami. Memampukan kami. Roh-Mu akan mengempower us. Menguatkan kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Engkau Tuhan. Yang kami ingin melakukan adalah taat kepada Engkau.
Tunjukkan pada kami juga pada malam hari ini Tuhan. Hal-hal yang kami harus tanggalkan. Hal-hal yang kami harus musnahkan dalam kehidupan kami. Dalam keluarga kami Tuhan. Sehingga kami tidak izinkan hal apapun juga menjadi penghambat. Untuk melakukan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami dan seisi rumah tangga kami akan melayani Engkau. Biar kami berjalan dalam kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya, amin. Anda layak segala kemuliaan, pujian dan hormat. Amin.